telah memahami makna 10 tulah. 10 tulah ini ialah 10 bencana yang Tuhan turunkan di negeri Mesir pada saat itu. Jadi 10 kala di negeri Mesir hiduplah seorang raja yang sangat kejam dan jahat. Namanya ialah Firaun. Nah, Firaun ini menindas bangsa Israel serta memaksa mereka untuk bekerja. Suatu ketika Tuhan melihat bangsa itu dan Tuhan tidak ingin kalau bangsa itu ditindas. Maka dari itu Tuhan menurunkan 10 bencana atau 10 tulah. Nah, kita lihat tulah yang pertama ialah air menjadi darah. Semua sumber air yang ada di negeri itu berubah menjadi darah. Negeri itu krisis air. Nah, tetapi Firaun menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Untuk itu Tuhan mengadakan. Nah, tulah yang kedua ialah kata melompat dari sini dan memenuhi seluruh negeri itu. Kata-kata itu masuk ke dalam rumah. Bayangkan satu ekor kata saja kita sudah takut, apalagi yang sedemikian banyaknya kata. Nah, tulah yang ketiga ialah nyamuk. Tuhan menyuruh Musa memukul debu dan debu itu berubah menjadi nyamuk. Seluruh negeri dipenuhi nyamuk. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati dan menolak bangsa Israel untuk pergi ke negeri atau ke tanah Kanaan yang dijadikan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menetapkan lagi. Tulah yang keempat ialah lalat pikat. Seluruh negeri itu dipenuhi lalat pikat dan lalat pikat itu menggigit semua orang yang ada di negeri Israel. Nah, tetapi Firaun tetap menolak dan mengeraskan hati untuk membiarkan bangsa Israel pergi ke negeri atau ke tanah Kanaan. Kemudian mengalami penyakit sampah. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Dan tulah yang keenam ialah bara atau bisu. Kulit-kulit manusia atau hewan mengalami gelembung atau bisu pada kulit. Tetapi Firaun tetap menolak hal itu dan tidak membiarkan bangsa Israel itu pergi. Karena melihat hal itu, maka dari situ Tuhan mengirim lagi tulah ketujuh ialah hujan es dan api. Hujan es ini menimpa seluruh negeri itu, rumah, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tetapi Firaun tetap menolak. Dan Tuhan menurunkan tulah yang ke-8 yaitu belalang. Sebelum Tuhan menurunkan belalang yang ke-8, Tuhan Musa masih berhadapan dengan Firaun. Dan Firaun berkata, bolehlah kalian pulang, tetapi yang diizinkan hanya laki-laki. Karena Firaun menolak hal itu, maka Tuhan menurunkan belalang. Tulah yang ke-9 ialah kegelapan. Di negeri itu terjadi kegelapan selama 3 hari. Firaun berkata, boleh kalian pulang, tapi hewan-hewan kalian tinggalkan. Tetapi kata Musa, kalau kami tinggalkan hewan ini, apakah yang menjadi kurban bagi Allah? Nah, bangsa itu pergi. Dan tulah yang ke-10 ialah kematian anak sulung. Pada waktu tengah malam Tuhan datang dan seluruh anak sulung yang ada di negeri Mesir kecuali orang Israel mengalami kematian termasuk anaknya Firaun. Dan disitulah Firaun mengalami kecewaan dan membiarkan bangsa itu pergi ke luar negeri. Saya bertanya kepada anak-anak sekalian, kata tadi tulah berapa? 7. Kedua, Bu. Ya, baik sekali. Dan pada tulah berapakah Tuhan melepaskan bangsa Israel pergi? Ke-10, Ibu. Nice. Jadi, makna dari pembelajaran kita hari ini, makna dari 10 tulah ialah sebagai wujud kuasa Allah yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya, termasuk dewa-dewa Mesir dan juga Firaun sebagai penguasa dunia. Jadi hukuman tersebut adalah hukuman atas penindasan dan ketidakadilan bangsa Israel yang menjadi hamba di Mesir sebagai cara Allah memangsa pembebasan umatnya. 10 tulah ini menunjukkan kebenaran dan juga